Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vivin. Waalaikumsalam, Bu Monik. Gimana kabarnya Bu Vivin? Alhamdulillah, baik Bu Monik. Nah, Bu Vivin, eh, Bu Vivin akan melakukan coaching ya hari ini ya. Iya Ibu. Nah, kita punya beberapa menit lah, kira-kira 3 sampai 5 menit sebelum Bu Vivin melakukan proses coaching. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dengan Bu Vivin. Gimana Bu? Boleh Bu? Nggih, monggo Bu Monik. Nah, Eh, ini saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching hari ini. Pada coaching kali ini, yang pertama saya akan mengamati berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bu Vivin memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi coach. Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan Vin. Ini pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Vivin, yaitu kompetensi apa yang akan Bu Vivin kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk pertanyaan yang kedua nih, Bu, kompetensi mana yang Bu Vivin akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, berarti Bu Vivin mengambil dua dari kompetensi inti ya di sini ininya. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pertanyaan. kepada Koci. Ya, baik. Luar biasa sekali ya, Bu. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Dan ini Amin. yang pertanyaan yang ketiga. Indikator yang bagaimana yang Bu Vivin inginkan pada coaching kali ini? Saya ingin koci saya ini bisa menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya tersebut, Bu Monik. Oh, berarti ininya di sini Bu Vivin yang berperan sebagai coach ingin menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nggih, betul begitu kan, nggih, Bu? Iya, Ibu. Oke. Demikian observasi kali ini. Nanti kita setelah observasi proses coachingnya selesai, kita berbincang-bincang lagi, nggih, Bu? Oke, Bu Monik siap. Oke, silakan dimulai proses coachingnya, Bu Vivin. Monggo. Iya, Ibu. Assalamualaikum, Pak Haidar. Waalaikumsalam, Bu Vivin. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik Bu. Bu Vivin sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik juga, Pak. Apa ada waktu hari ini ya? Saya ingin cerita-cerita, Bu. Tentu saja, Pak. Kebetulan kelas saya waktunya olahraga. Jadi ada waktu. Ada apa ya Pak Hidar? Ini, Bu, saya ada sedikit permasalahan di kelas saya, Bu. Apa Bu Vivin bersedia berbagi dengan saya ya? Tentu saja Pak Hidar. Saya sangat senang sekali bisa berbagi dengan Bapak. Memangnya setelah kita berbincang-bincang, apa yang ingin Bapak harapkan? Harapan saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu Vivin. Oh, jadi Pak Haidar ingin menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Kalau boleh saya tahu, permasalahan yang Bapak hadapi itu seperti apa ya, Pak? Jadi begini, Bu Vivin. Pada saat kegiatan pembelajaran di kelas,
ada beberapa murid yang sepertinya kurang semangat, Bu, dalam mengikuti pembelajaran dan tidak fokus dengan apa yang saya jelaskan, sehingga mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan hasil belajarnya pun tidak maksimal, Bu. Padahal saya sudah menggunakan media video dan pembelajaran berpusat pada murid sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan juga saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu, Bu, permasalahan yang saya hadapi. Oh, seperti itu ya, Pak. Anak-anak kurang semangat dalam pembelajaran dan kesulitan memahami materi pelajaran, padahal Pak Haidar sudah menggunakan media video dan juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga. Iya, Bu Vivin. Seperti itu permasalahannya. Apa ya, Pak, yang menyebabkan beberapa murid Bapak tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran dan sulit menerima materi pelajaran tersebut? Sepertinya setelah saya perhatikan, ada beberapa faktor, Bu Vivin, yang menyebabkan beberapa murid saya kurang semangat dalam pembelajaran. Dan juga kesulitan dalam menerima materi pelajaran, Bu. Di antaranya yaitu ada yang belum sarapan pagi, sehingga ketika pembelajaran di kelas, murid tersebut ngantuk, Bu, lemes, dan males mengikuti pembelajaran. Seperti tidak ada energi karena dia merasa lapar, Bu. Memang murid tersebut memiliki pemahaman yang sangat rendah atau daya serap yang rendah. Seperti itu, Bu Vivin. Oh, jadi seperti itu ya, Pak, penyebabnya. Seberapa besar harapan Bapak kepada murid tersebut tentang pembelajaran yang Bapak sampaikan? Harapan saya paling tidak anak-anak setelah menerima materi pelajaran itu bisa memahami materi dengan baik, Bu. Bisa menjawab pertanyaan, tidak hanya duduk diam dengan melamun, Hmm. menggelengkan kepala seperti pikiran kosong. Seperti itu, Bu, harapan saya, Bu Vivin. Iya, Pak. Jadi ada respon positif dari anak tersebut setelah menerima materi pelajaran dan juga aktif seperti anak yang lain ya, Pak. Iya, Bu Vivin. Jadi saya ingin murid-murid di kelas saya itu semuanya aktif, tidak ada yang pasif, begitu, Bu. Hmm. Dari beberapa penyebab permasalahan ini, kira-kira apa yang akan Pak Haidar lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Pertama, bagi murid yang tidak sarapan tadi, Bu, saya ingin mengingatkan bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah Ya. dan memberitahu orang tuanya agar anak tersebut sarapan di rumah. Kedua, bagi murid yang memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikan bimbingan dan perhatian yang lebih dari teman-teman yang lainnya. Kira-kira seperti itu, Bu Vivin, tindakan yang ingin saya lakukan. Baik, Pak Haidar. Itu rencana yang sangat bagus sekali dan luar biasa menurut saya, di mana Pak Haidar mengingatkan tentang pentingnya sarapan dari rumah untuk siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran di kelas, dan memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih kepada murid yang pemahamannya lambat. Menurut Pak Haidar, bimbingan seperti apa nih yang akan Bapak berikan kepada siswa yang memiliki pemahaman yang lambat? Hmm, Menurut saya ya bimbingan yang akan saya berikan adalah saya akan memberikan latihan-latihan soal untuk mengetahui pemahamannya terhadap materi pelajaran, Bu Vivin. Oh, seperti itu ya, Pak. Tapi tetap Bapak bimbing terus-menerus gitu kan, Pak? Iya, Bu, akan saya bimbing sampai mereka bisa dan sampai ada perubahan pada diri murid tersebut.
Baik Pak Haidar, kira-kira kapan Pak Haidar akan melakukan bimbingan tersebut? Rencananya saya akan melakukan bimbingan secepatnya Bu Vivin. Dan saya akan lakukan setelah jam pulang sekolah agar tidak Bagus. mengganggu teman-teman yang lain. Iya, bagus itu Pak. Tidak mengganggu kegiatan pelajaran di kelas. Kemudian, apa komitmen Bapak tentang penyelesaian masalah ini yang akan Bapak terapkan nanti? Tentunya saya akan melakukan secara konsisten dan terus-menerus Bu, sampai terlihat perubahan pada diri siswa tersebut. Oh, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Pak Haidar dalam menjaga komitmen ini? Dalam hal ini tentunya kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua. Iya, saling berkolaborasi ya Pak, agar bisa memperoleh hasil yang baik. Kemudian, bagaimana tindak lanjut Pak Haidar yang akan dilakukan nanti untuk kedepannya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar bisa sama-sama memberikan bimbingan kepada murid. Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar bisa sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan bimbingan yang lebih tersebut, Bu Vivin. Bagus sekali rencana Pak Haidar ini. Jadi untuk kedepannya agar siswa bisa fokus dan memahami materi yang Bapak sampaikan, Bapak akan terus menjalin komunikasi dengan wali murid dan juga memberikan bimbingan yang lebih ya Pak. Iya, Bu Vivin, seperti itu ke depannya nanti. Setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini, bagaimana perasaan Pak Haidar? Perasaan saya sangat senang sekali dan lega, Bu. Alhamdulillah bisa bertemu dengan jenengan dan bertukar pikiran. Dan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu Vivin. Sungguh luar biasa perbincangan hari ini, Pak. Dan saya harap Pak Haidar tetap semangat dalam menjalankan rencana sehingga memperoleh perubahan pada diri siswa tersebut untuk yang lebih baik. Amin. Terima kasih ya Bu Vivin. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbagi dengan saya. Iya, sama-sama Pak Haidar. Assalamualaikum Bu Vivin. Waalaikumsalam. Baik, Bu Vivin. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah, tadi sudah berjalan dengan lancar, Bu Moni. Ya, baik. Saya ingin berbincang-bincang lagi nih, Bu. Sebentar saja, nggih. Pasca proses observasi tadi, nggih. Nggih, siap Bu Moni. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat proses coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan, Bu? Selama coaching sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, Bu. Oh, baik. Eh, Berarti Bu Vivin sudah berhasil melakukan proses coaching dengan sesuai dengan alur Tirta. Dan yang saya amati juga ada beberapa catatan ya Bu Vivin. Tadi sudah berhasil menyampaikan apa yang sudah ingin Bu Vivin tanyakan sesuai dengan alur Tirta. Dan saya tadi juga sudah mendengarkan proses coachingnya. Bu Vivin ternyata juga sudah fokus, artinya di situ Bu Vivin sudah melakukan present atau kehadiran penuh. Sudah mendengarkan aktif, dan Bu Vivin juga sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Luar biasa, Bu Vivin, yang sudah dilakukan dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan diberi kelancaran ya Bu ke depannya. Oke, Ibu, amin. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu Vivin, untuk ke depannya,
kompetensi apa yang akan dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin mendalami alur Tirta untuk melakukan coaching agar dalam proses coaching selanjutnya dapat berjalan lebih baik, Ibu. Nggih. Wah, luar biasa Bu Vivin. Ingin mendalami alur Tirta dalam setiap proses coaching agar berjalan dengan baik ke depannya. Kemudian Bu Vivin, terima kasih ya sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan kemudian sudah menjalani observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta dengan baik dan lancar. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, ya Bu. Oke, sama-sama Bu Moni. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pipin. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.